Halo, perkenalkan nama saya Friskesian. Saya berasal dari kelas B Pendidikan Geografi 2020 dengan NIM 320331028. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk membangun sebuah geodatabase dan georeferencing terhadap metadata raster, di mana ini adalah salah satu bentuk penugasan terhadap ujian tengah semester dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografi Dasar. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu geodatabase, ArcCatalog, ataupun georeferencing pada data raster. ArcCatalog adalah salah satu program daripada ArcGIS yang biasa digunakan antara lain untuk menelusuri data, mengorganisir, membagi-bagi, dan mendokumentasikan suatu struktur data dalam ArcGIS. ArcCatalog dapat digunakan untuk mengatur ataupun mengelola file penyimpanan dalam membangun sebuah geodatabase, khususnya personal geodatabase. Geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase terdiri atas 8 fitur kelas dan tabel ataupun non-spasial. Fitur kelas dalam geodatabase dapat berupa single feature ataupun individu dan juga dapat disusun atas suatu fitur dataset. Semua fitur dataset dalam geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Ada dua sistem geodatabase, yaitu server geodatabase dan personal geodatabase yang saya gunakan dalam tutorial ini. Sementara itu, georeferencing merupakan proses transformasi koordinat pada data raster dari koordinat digitizer atau scanner ke koordinat real world. Georeferencing berdasarkan pada perbandingan koordinat, baik itu koordinat sumber dan titik tujuan atau disebut titik kontrol, dalam unsur grafis disebut displacement links. Kita dapat membuat link secara interaktif atau mengambil link dari text file ataupun control point file. Demikianlah penjelasan singkat mengenai georeferencing dan geodatabase. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana tutorial membuat geodatabase dan georeferencing. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial dalam membangun sebuah geodatabase. Pertama sekali, kita buka aplikasi ArcCatalog pada pencarian di laptop kita. Kemudian, ketika aplikasi tersebut terbuka, maka kita akan menekan yang pertama mencari tempat di mana kita akan menempatkan data geodatabase yang akan kita buat. Pertama, di sini saya akan menekan Connect Folder. Di sini saya akan memilih penyimpanan pada disk C. Kemudian saya akan tekan OK. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat sebuah folder di penyimpanan C. Saya klik kanan, kemudian New, kemudian New Folder. Saya akan memberikan penamaan yaitu Praktikum SIG. Kemudian saya simpan. Lalu selanjutnya saya buat sebuah tempat saya menyimpan yaitu personal geodatabase. Untuk personal geodatabase ini sendiri saya akan menyimpannya dengan nama yaitu Kabupaten Banjar. Kemudian ketika personal geodatabase telah selesai, saya akan membuat klik kanan, tekan New. Kita akan membuat sebuah fitur dataset. Dalam fitur dataset, saya akan memberikan penamaan ataupun name yaitu IG dasar. Kita tekan Next. Kemudian kita pilih pada bagian WGS, yaitu bagian WGS 1984 di bagian UTM dan di bagian Project Coordinate System. Tekan Southern Hemisphere. Kemudian saya akan memilih WGS UTM dengan 49 second ataupun 49S. Kemudian tekan Next. Pada Vertical Coordinate System ataupun bagian New Feature Dataset itu saya akan menekan bagian WGS 1984. Tekan Next. Kemudian ini tekan Finish pada Exit Tolerance. Nah, untuk selanjutnya, kemudian hal yang sama akan kita lakukan ke fitur dataset Kabupaten Banjar tadi dengan membuat new fitur dataset dengan penamaan yang kedua adalah IG tematik. Langkah-langkahnya persis seperti IG dasar dengan menekan project pada connection yaitu 1984 dengan UTM zone yaitu 49 second. Selanjutnya pada koordinat sistem begitu juga. Dengan memilih WGS 1984. Untuk exit tolerance juga tinggal ditekan finish.
maka akan muncul fitur dataset yang tersimpan pada sebuah personal geodatabase. Kemudian untuk mempermudah yang namanya tindakan penyimpanan data, maka kita harus membuat lingkungan penyimpanan data yang baik dengan menekan, yaitu yang pertama adalah geoprocessing, kemudian environment. Pada tabel environment settings, kita akan menekan yang pertama sekali adalah workspace. Nah, di current workspace ini, kita akan memilih tempat kita tadi menyimpan pada folder connection, yaitu pada penyimpanan C. Kemudian dengan penamaan yang kita gunakan adalah Praktikum SIG, lalu kita tekan Kabupaten Banjar ataupun personal geodatabase yang telah kita buat. Lalu tekan yang namanya tombol Add. Maka akan terlihat tempat kita tadi menyimpan personal geodatabase. Akan terlihat seperti yang ada di layar, kemudian pada langkah selanjutnya kita akan menekan Output Coordinates dengan menekan option yaitu Specific Below. Lalu pada bagian ini kita akan menekan seperti langkah pada pembuatan new fitur dataset tadi. Kita akan menekan option Project Coordinate System, kemudian UTM, kemudian WGS 1984. Pada bagian Southern Hemisphere, kita akan memilih WGS 1984 bagian 49 second. Pada XY Coordinate System. Kemudian pada bagian Z Coordinate System, hal yang sama kita lakukan yaitu dengan menekan Vertical Coordinate System, kemudian Word, kemudian kita akan menekan yang namanya WGS 1984, lalu tekan tombol OK. Untuk selanjutnya kita akan mengakhiri dalam tindakan georeferencing ini dengan menekan tombol OK. Yang selanjutnya pada fitur dataset yang bernama IG dasar dan IG tematik, saya akan membuat sebuah fitur class. Dimulai dengan IG dasar, dengan tombol klik kanan, lalu new, kemudian tekan fitur class. Saya akan memberikan penamaan yaitu peta dasar. Dalam penamaan ini, tidak dapat menggunakan spasi, hanya dapat menggunakan yaitu tanda garis bawah. Kemudian yang type of features yang saya gunakan adalah polygon features. Tekan tombol next. Kemudian pada baris kedua, saya ganti menjadi nama kabupaten. Kemudian saya pilih option text dan finish. Maka akan terlihat option ataupun icon daripada fitur kelas peta dasar seperti yang ada pada tampilan layar. Selanjutnya saya akan membuat fitur kelas kedua pada IG dasar, tekan new fitur kelas, kemudian peta ibu kota, kemudian saya namai yaitu peta ibu kota, dengan simbolnya adalah point. Kemudian saya tekan tombol next, lalu finish. Maka akan terlihat seperti yang di layar. Hal tersebut dilakukan sampai dengan penamaan yang keempat yaitu peta jalan, peta jaringan sungai. Dan yang selanjutnya dengan IG tematik juga diberlakukan hal yang sama yaitu tekan tombol new, fitur plus, dan juga dengan field name yang akan saya jelaskan berikutnya. Untuk fitur class bagian IG dasar yang tadi, untuk fitur class pada bagian IG dasar tadi, lakukan hal yang sama dengan ketentuan pada tabel yang saya cantumkan. Maka sebagai hasil akhir akan muncul beberapa contents daripada fitur class dengan simbol yaitu line, polygon, dan lain sebagainya seperti yang terlihat pada layar. Lakukan hal yang sama pada IG tematik juga, dengan ketentuan seperti yang ada pada tabel yang saya cantumkan.
Maka kemudian akan terlihat contents pada fitur kelas seperti yang terlihat pada tampilan layar, yaitu peta hujan, peta kemiringan lereng, peta tanah, dengan ketentuan pada tabel yang tadi saya tunjukkan yang akan diikuti alurnya. Untuk selanjutnya, lakukan hal yang sama pada setiap fitur dataset, baik itu IG dasar ataupun IG tematik. Lakukan pembuatan fitur kelas dengan penamaan sebagai berikut, yaitu peta batas administrasi, peta ibu kota administratif, peta jalan, peta jaringan sungai, dan pada bagian IG tematik, berlakukan hal yang sama yaitu peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Maka, pada bagian properties akan terlihat sebagai hasil akhir yang akan Anda ikuti, yaitu bagian general pada penamaan peta administrasi, dan pada bagian field names ikuti seperti yang saya buat dengan data type adalah teks dan field name adalah kabupaten. Maka akan terlihat sebuah icon yang terlihat pada layar. Untuk peta ibu kota administrasi sendiri, setelah Anda mengikuti langkah dengan penamaan yaitu peta ibu kota administrasi dengan nama kabupaten, dengan menekan type of feature adalah point feature, maka pada bagian field names Anda dapat menekan yaitu kabupaten dengan data type adalah teks, maka akan terlihat icon sebagai berikut. Selanjutnya pada bagian peta jalan, lakukan hal yang sama yaitu pada bagian general, penamaan dengan peta garis bawah jalan, dan alias jalan dengan type of features-nya adalah line features. Dengan bagian field name-nya, nanti lakukan hal yang sama dengan data type text, dan field name-nya adalah peta jalan panjang jalan. Kemudian akan muncul icon sebagai berikut. Pada bagian peta jaringan sungai, lakukan hal yang sama yaitu dengan penamaan peta jaringan sungai, dengan alias adalah jaringan sungai, dengan type of feature adalah line, dengan field names-nya, nanti pada bagian field name, penamaan adalah nama sungai, dan data type adalah yang digunakan adalah bentuk teks. Kemudian tombol OK akan muncul icon seperti di layar. Pada bagian IG tematik sendiri ada 3 fitur kelas. Namun, pada fitur kelas ini memiliki langkah yang sedikit rumit. Nanti apabila Anda mengikuti langkahnya pada bagian general, Anda akan melakukan penamaan yang pertama adalah peta hujan, kemudian aliasnya adalah peta intensitas hujan dengan simbol polygon features. Pada bagian field name-nya nanti akan lakukan hal yang sebagai berikut yang tertera dalam layar dengan field name, kelas hujan, intensitas hujan, klasifikasi, dan skor. Kemudian dengan semua option-nya, Anda dapat memilih yang namanya tombol teks semua. Maka akan apply dan OK. Untuk kemiringan lereng sendiri, penamaan yang dilakukan seperti di layar, dengan type of feature adalah polygon feature, dan pada bagian field names, pembuatan field name yaitu kemiringan lereng, klasifikasi lereng, dengan data type adalah teks. Hal yang sama dengan peta tanah, dengan properties yang sebagai hasil akhirnya adalah pada general Anda akan membuat peta tanah pada alias peta tanah, dengan type of feature adalah polygon features, dan pada bagian field name akan memberikan penamaan peta tanah, jenis tanah, keterangan tanah, dan skor tanah, dengan data type adalah text dan short integer, seperti pada layar. Maka akan terlihat icon seperti yang ada di layar. Jadi pada setiap type yang akan kita pilih akan menentukan icon yang terlihat pada setiap fitur kelas yang kita buat, seperti yang terlihat pada layar. Kemudian selanjutnya sebagai langkah akhir, untuk melengkapi field name pada setiap fitur kelas yang telah kita buat, baik itu peta dasar administrasi dan peta ibu kota administrasi pada IG dasar, dan hal yang sama juga pada IG tematik, maka kita akan melakukan yang namanya pemberian atribut ataupun penamaan atribut dengan cara klik kanan pada bagian personal geodatabase yang kita namai adalah Kabupaten Banjar, kemudian kita tekan bagian properties, lalu akan terlihat domain name, description, domain name properties, dan code values. Kita akan mengikuti langkah yang ditampilkan pada tabel ketentuan yang akan saya tampilkan. Apabila kita sudah mengikuti sesuai dengan tabel yang saya tampilkan, maka hasil akhir daripada database properties itu
akan terlihat seperti di layar. Pada bagian intensitas hujan dapat digunakan domain properti seperti di layar dan kode Lewis mengikuti yang di layar. Hal itu juga dengan jenis tanah. Ini merupakan hasil akhir daripada pemberian atribut. Pada bagian nama kabupaten, kita akan memberikan setiap nama kecamatan. Pada bagian nama kabupaten, kita akan memberikan kode Lewis sebanyak apa kabupaten yang terdapat dalam satu provinsi Jawa Barat, di mana saya memilih adalah bagiannya adalah Kabupaten Banjar. Namun di Jawa Barat tersebut terdapat 27 nama kabupaten. Baik, demikianlah beberapa langkah-langkah dalam pembuatan sebuah geodatabase, baik itu dalam penamaan personal geodatabase, fitur dataset, fitur kelas, dan setiap field name ataupun domain yang digunakan. Selanjutnya, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat georeferencing ataupun penamaan pada data raster. Baik, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana untuk melakukan georeferencing terhadap sebuah data raster. Yang pertama, kita buka program ArcMap pada laptop kita. Apabila aplikasi ArcMap telah terbuka, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Georeferencing ini merupakan data yang telah pernah saya input pada sebuah peta data raster ataupun melakukan kegiatan georeferencing. Kita tekan tombol cancel untuk memulai georeferencing terhadap data raster yang baru. Untuk menambahkan peta data raster, maka kita akan menekan icon Add Data. Kemudian kita memilih tempat kita menyimpan daripada peta data raster tersebut. Saya menyimpannya pada dokumen tugas, folder tugas, yaitu pada bagian peta administrasi Banjar. Jadi, gambar peta yang kita add ini adalah gambar peta dengan format JPG. Saya tekan tombol Add, kemudian akan terlihat sebuah peta data raster seperti tampilan pada layar. Kemudian untuk data selanjutnya, setelah data daripada peta data raster muncul di bagian layar, maka kita akan melakukan yang namanya dengan menekan tool georeferencing. Dengan cara klik kanan, lalu tekan georeferencing, maka kita akan menekan yang namanya Add Control Points. Namun sebelumnya, untuk menginput data, kita harus menghafal bagian titik koordinat daripada setiap sistem, baik itu yang berada di sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kiri bawah, dan sudut kanan bawah. Seperti contohnya pada sudut kiri atas, dengan longitudinal yaitu 108 derajat dengan 30 menit, dan latitude yaitu 7 derajat dengan 20 menit. Kemudian kita lakukan kegiatan zoom in melalui fitur ataupun icon daripada zoom untuk memperkecil yang namanya RMS error, maka kita akan melakukan zoom yang semaksimal mungkin pada perpotongan antara garis X dan garis Y pada sudut kiri atas pada bagian data raster. Maka selanjutnya kita akan menekan yang namanya Add Control Points. Kita tempatkan Add Control Points ini pada bagian tengah, perpotongan antara X dan Y. Kemudian klik kanan. Kebetulan saya menggunakan sebuah data raster yang menggunakan longitudinal dan latitude, maka saya akan menginput dengan DMS. Berbeda dengan sebuah peta yang menggunakan UTM-X dan Y. Pada peta sebelumnya, peta data raster, saya telah mencatat longitude dan latitude. Pada bagian longitude yaitu 108 derajat. Pada bagian minute ada 30 menit. Dan pada bagian detik ataupun second ada 0. Kemudian pada bagian latitude, saya mendapatkan 7 derajat dan 20 menit.
ataupun 20 menit. Dengan second adalah 0. Kemudian saya pilih option Earth dan Sort yang akan diberlakukan pada 4 titik data raster nanti. Kemudian saya tekan tombol OK untuk mengakhiri yang namanya penamaan ataupun penempatan koordinat pada titik 1. Tampilan layar mungkin akan terlihat 0 seperti ini, namun tidak perlu khawatir. Kita akan mengembalikannya kepada tampilan awal dengan menekan tombol Full Extend. Kemudian peta akan terlihat kembali. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan penempatan titik koordinat pada titik kedua, yaitu sebelah kanan atas. Dengan cara pertama adalah zoom in pada bagian perpotongan X dan Y. Zoom in semaksimal mungkin agar memperkecil kemungkinan data RMS error yang tinggi. Kemudian tekan tombol Add Control Points pada bagian tengah ataupun perpotongan. Kemudian klik kanan Input DMS dan Longitudinal, di mana saya mendapati 108 derajat pada titik kedua dengan 38 menit dengan 0 detik. Kemudian di sini ada 7 derajat, 20 menit, dan juga 0 detik. Sebelumnya kita harus mencatat data longitude dan latitude yang ada pada setiap perpotongan antara kiri dan kanan bagian atas dan bagian bawah untuk mempermudah kita agar tidak kesulitan untuk memperkecil kembali gambar untuk mencatat setiap longitude dan latitude-nya. Dan juga bahwasanya untuk setiap titik pada titik 1, baik itu titik 1, titik 2, ataupun titik 3 dan 4, kita harus menekan tombol E dan S secara bersamaan ataupun keberlakuan kepada keduanya. Lalu kemudian kita tekan tombol OK. Untuk selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Kita perlakukan untuk titik 3 juga. Sesuai dengan yang saya catat, ada sebanyak ada 7 pada latitude yaitu 7, 26 menit, 0 detik. Kemudian pada bagian longitude ada 108 derajat dan 38 menit. Kemudian tekan tombol OK, lalu kembalikan melalui fitur yang namanya fitur layar penuh. Yang selanjutnya kita memberikan zoom in pada bagian perpotongan X dan Y pada koordinat keempat. Kita akan melakukan georeferencing di antara perpotongan X dan Y-nya. Add control point pada bagian perpotongan, klik kanan, input DMS dan latitude ataupun longitude. Di sini saya mendapati data yaitu 108 derajat, 30 menit, 0 second, bagian Earth, dan juga 7 derajat, 26 menit, dan juga 0 second pada bagian South. Tekan tombol OK. Maka jika diperkecil ataupun ditunjukkan layar seluruhnya, maka ketika diperkecil maka akan seperti layar yang ada di jika diperkecil tampilannya akan seperti yang ada di layar. Terdapat titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Untuk melakukan koreksi sejauh mana ataupun kesalahan yang kita lakukan dalam membuat georeferencing terhadap data raster ini, kita bisa menekan View Link Table. Akan terlihat total RMS error seperti yang di layar ada 0,42. Sesuai ketentuan yang diberikan oleh Bapak dosen bahwa kesalahan maksimum adalah sebanyak 2 dalam total RMS error. Dan ini merupakan jumlah kesalahan yang masih bisa ditoleransi berdasarkan ketentuan. Semakin kecil RMS error, maka akan semakin baik kegiatan georeferencing yang kita lakukan. Baik, demikianlah tutorial ataupun cara-cara, baik itu langkah-langkah dalam membuat georeferencing terhadap sebuah data raster dan juga pembuatan geodatabase. Apabila ada kesalahan dalam beberapa petunjuk ataupun langkah-langkah yang saya tuturkan secara lisan, saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.